Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini gereja kita sedang diruntuhkan untuk dibangun kembali. Dan kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersaat teduh sejenak di dalam hati kita, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi, kita angkat pujian kita dari nomor 51, tolong hambamu ya Allah. Kami yang maha baik, sungguh Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang maha kudus, karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, walaupun kami ibadah melalui online karena gereja-Mu sedang direnovasi Tuhan, kami bersyukur. Dan pada saat ini dengan penuh sukacita kami menghampiri hadirat-Mu, kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan dipenuhi dengan firman-Mu. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji, boleh ditinggikan, dan berkat mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Ya Roh Kudus, bertahtalah Engkau di atas puji-pujian kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian kita katakan, di hati ini rumah-Mu ya Tuhan, Engkau hadir dan bertahta di dalam hati kami, dan kami sungguh-sungguh membuka hati kami di hadapan-Mu, agar Engkau masuk dan bertahta di dalam kehidupan kami. Ku serahkan
Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita seperti yang diucapkan oleh semua orang percaya di muka bumi dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikannya atau mentransfernya melalui rekening yang akan diperlihatkan di layar Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bapak Ibu dapat membawanya ketika Bapak Ibu beribadah di gereja. Dan kemudian kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Rocky, dan kita mempersiapkan hati kita dan kita katakan, Allah sanggup. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itulah yang akan Tuhan sediakan bagi kita yang percaya padanya.
yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, uruskan dan selamanya, uruskan dan selamanya, uruskan dan selamanya, kuasanya tak berubah. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari saya undang kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu walaupun kami beribadah tidak di dalam rumah-Mu, melainkan kami beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Allah tetap mendengarkan setiap seruan doa kami. Tuhan, pada saat ini setiap jemaat-Mu berdoa bersama. Pada waktu ini berkumpul menaikkan satu hati doa kami bagi Republik Indonesia kami. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah kiranya di dalam pemerintahan Republik Indonesia Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di dalam pemerintahan Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong. Tuhan, untuk segala bencana alam yang terjadi di dalamnya, kami berdoa Bapa biarlah kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang mengalami bencana alam, kami berdoa semoga Tuhan yang menguatkan mereka. Terlebih lagi Tuhan untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, kami berdoa kepada Bapa biarlah kiranya Engkau yang menolong dan memberkati pemilu ini. Engkau menyediakan bagi kami seorang pemimpin yang layaknya Tuhan berkati, yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga berdoa bagi pelayanan di Gereja Metodis Indonesia, baik di wilayah 1, wilayah 2, dan di wilayah pengembangan, khususnya untuk gereja kami, GMI Ebenezer. Kami menyerahkan seluruh pelayanan gereja Tuhan di tahun 2023. Kami menyerahkan diri kami sebagai pelayan, bahkan gereja-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu, sehingga pelayanan di dalam gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, dengan pertolongan dan cita kasih Tuhan. Pembangunan pastori dan inovasi gereja kami yang pada saat ini sedang berlangsung, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Biarlah segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pertolongan tangan Tuhan. Bagi pembangunan gereja-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati para tukang dalam pekerjaan mereka, sehingga di dalam pekerjaan mereka dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa bagi pertumbuhan iman seluruh jemaat-Mu. Biarlah hari semakin hari, jemaat-Mu semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami terbatas sebagai hamba Tuhan. Tetapi kami berdoa Allah kami yang tak terbatas itu, yang mampu memulihkan setiap hati manusia, mengangkat segala pergumulan dan memberikan damai sejahtera bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi keharmonisan rumah tangga setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus akan memberkati setiap rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang pada saat ini sedang mengandung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa bagi ibu-ibu ini. Oleh karena itu kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibu ini dalam masa ia mengandung. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ia melahirkan dapat melahirkan dengan baik dan sempurna.
Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga yang merindukan keturunan atau penambahan dalam keturunan. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang mengaruniakan benih kasih cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau percayakan mereka sebuah atau seorang anak. Kami percaya bahwa Allah mendengarkan setiap seruan jemaat-Mu. Oleh karena itu berikanlah mereka sesuai dengan iman mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami meminta dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, mari Kau yang memberkati mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa belas kasihan Allah yang dapat menyembuhkan seluruh sakit penyakit sehingga mereka merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan berkati keluarga yang menjaga dan melawat. Kami berdoa bila kiranya pertolongan kasih Tuhan akan memberkati setiap keluarga yang melawat. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, biarlah hari lepas hari mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan dan hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bagi Bapak kontraktor kami, Bapak Lintong Ustoid, berserta dengan konsultan perizinan PBG gereja-Mu di tempat ini, Bapak Rizal. Kami menyerahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati dan mengasihi mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Sehingga mereka melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, sehingga apa yang mereka perbuat berhasil. Terkhususnya untuk pembangunan gereja-Mu, bahkan pengurusan IMB PBG gereja-Mu juga ya Tuhan. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati mereka, mempermudahkan segala pekerjaan mereka, sehingga semua pekerjaan mereka dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bagi dana yang masih kami butuhkan bagi gereja-Mu. Kami percaya kami sebagai manusia, Tuhan gerakkan kami, Tuhan tunjukkan bagi kami jalan, bahkan terlebih lagi bila Kau menggerakkan kami dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat menemukan dana. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami percayakan pemeliharaan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang mencukupkan dana yang kurang, melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan anak-anak-Mu. Kami tahu dan kami percaya bahwa Allah mampu menggerakkan setiap hati manusia. Oleh karena itu Tuhan, tolong terlebih dahulu kami bergerak untuk pembangunan ini. Diri kami dahulu Tuhan, baru orang lain. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku semua, kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita. Kita angkat pujian Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis terhenti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bila tiba saatnya ku tinggalkan dunia dan Kau panggil diriku ke hadapan tata-Mu, batu karang yang teguh, Kau tempatku
Bapak Ibu Saudara-saudara, Salam. Firman Tuhan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5. Datanglah kepada Dia batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi batu hidup bagi rumah Tuhan. Ketika menggambarkan gereja sebagai bait Allah, bait rohani Allah, Petrus mengacu beberapa nats yang ada dalam Perjanjian Lama yang dikenal oleh para pembaca Kristen Yahudi. Dalam Mazmur 118 ayat 22 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru adalah merupakan batu pondasi yang menyangga seluruh bangunan. Batu hidup itu adalah umat Allah. Batu penjuru adalah Yesus Kristus. Gereja bukan membatalkan warisan Perjanjian Lama, melainkan menggenapinya. Gereja adalah rumah rohani yang hidup. Dan Yesus Kristus adalah pondasi. Dan orang percaya adalah batu. Sedang Paulus sendiri di dalam Efesus pasal 4 ayat 15-16 mengatakan, gereja itu sebagai tubuh, sedangkan Yesus Kristus sebagai kepala dan orang percaya sebagai anggota. Gereja adalah persekutuan komunitas. Itu sebabnya satu batu bukanlah sebuah bait Allah. Bahkan satu tembok juga bukan bait Allah. Satu bagian tubuh tidak berguna tanpa yang lain. Dalam masyarakat kita yang saat ini cenderung individualistis, mudah untuk melupakan saling ketergantungan kita pada orang-orang Kristen lainnya. Ketika Yesus Kristus memanggil saudara dan saya untuk suatu tugas, ingatlah bahwa Allah juga memanggil orang lain untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Dengan bekerja bersama-sama, maka usaha kita akan berlipat ganda. Kalau demikian, ayo kita bersatu hati. Kita membangun rumah Tuhan, bait Allah. Saat ini, GMI Ebenezer Tangerang sedang membangun rumah Tuhan. Dan inilah waktunya untuk kita membangun satu bait yang indah bagi Allah. Ebenezer bisa. Bahwa saudara-saudara, persembahan rohani, apa yang kita persembahkan kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama saat mempersembahkan korban binatang, menurut hukum Allah, seorang imam akan membunuh binatang itu, memotongnya menjadi bagian-bagian dan ditaruh di atas mezbah. Persembahan kurban itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah hati yang taat jauh lebih penting. Itu sebabnya Allah ingin kita sebagai imamat yang kudusnya mempersembahkan diri kita sebagai kurban rohani yang hidup. Setiap hari, mari kita mengesampingkan keinginan kita sendiri dengan memprioritaskan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Mengikut Allah dengan segenap hati, percaya dan mempercayakan Allah untuk membimbing kita. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya, mari datanglah kepada batu yang hidup. Panggilan untuk menjadi batu hidup, juga panggilan untuk mempersembahkan hidup segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan inilah waktunya Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk membangun rumah Tuhan, bait Allah,
bait rohani GMI Ebenezer Karawaci ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi saat ini, saudara dan saya diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Kalau demikian, ayo kita bersatu hati, memberikan diri kita, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, menjadi bait suci, batu yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ebenezer bisa. Amin. Kita doa. Bapa, terima kasih jika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi batu hidup, bahkan membangun rumah rohani Allah, GMI Ebenezer Karawaci Tangerang ini. Kami mohon kasih anugerah-Mu Tuhan untuk menolong kami, memberikan ketaatan, kerelaan, dan kesediaan untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Sehingga pembangunan rumah Tuhan ini boleh terwujud oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, juga karena persatuan dan kesatuan hati kami membangun bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Demi Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu yang akan menguatkan, meneguhkan, dan menolong kita untuk kita tetap bersama-sama dengan penuh semangat menantikan gereja kita yang baru. Amin. Ya, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Tuhan telah membuktikan cintanya bagi kita. Dan Dia sudah membayar hidup kita dengan lunas. Dan semua apa yang ada dalam diri kita adalah milik Tuhan. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang jadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menunjukkan cintamu bagi kami. Engkau sudah memberikan dirimu sehingga kami adalah milik-Mu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa Bapa kami, doksologi dan kita terima berkat. Kita aminkan 3 kali. Kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai, menjagai, melindungi, memelihara, serta memberkati hidupmu saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, salam dan Tuhan Yesus memberkati.